guys, selamat datang di podcast Sasini. Sama sini ngobrol ekonomi dengan tema muda, berkarya dan berdaya. Nah, di sini kali ini aku bakal ngobrol secara tuntas mengenai dengan time management dan juga manajemen bisnis. Nah, di sini ada sosok perempuan cantik, berprestasi dan juga berdedikasi tinggi di mana mempunyai pengalaman banyak banget mulai di bidang organisasi, akademik, juga sering banget ikuti proyek-proyek dari dosen maupun proyek-proyek dari luar kampus seperti rebranding UMKM, membantu UMKM untuk berbisnis, dan juga dia sering banget ikut perlombaan di bidang khususnya bisnis plan, dan itu banyak banget dan memang sekeren itu orangnya. Oke, sebenarnya sosok ini adalah sosok yang membuktikan bahwa di umur yang muda ini bukan menjadi sebuah halangan dan sebuah tantangan untuk menggapai semuanya. Nah, sosok perempuan ini membuktikan bahwa teman-teman yang ingin mempunyai bisnis di usia muda, menjadi seorang yang sibuk dan berprestasi di banyak hal, itu bakal kita bahas secara tuntas di sini. Oke, mungkin pasti teman-teman penasaran dengan narasumber podcast Sasini. Kita langsung panggil aja Kak Lailatul Sa'dia. Oke, halo Kak Laila. Halo, selamat siang. Selamat siang. Pak. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sangat sehat sekali dan juga tidak sabar untuk menyampaikan sharing-sharing ilmu bersama teman-teman yang ada di sini. Wah, aku juga penasaran banget sih Kak sebenarnya terkait dengan yang bakal kita nanti. Nah, mungkin gimana nih Kak, perasaan Kakak diundang di podcast Sasini nih Kak? Awalnya itu kayak nggak nyangka aja, padahal di luar sana itu menurut aku lebih banyak pengusaha-pengusaha hebat, mahasiswa-mahasiswa yang bisnisnya lebih besar ya teman-teman. Tapi kenapa kok aku yang diundang gitu? Wah, enggak kasih Kak. Sebenarnya Kakak sendiri kan yang udah tahu dari teman-teman juga sosok yang keren banget. Oke. Mungkin aku mau ngasih tahu dulu ya. Mungkin Kakak udah tahu belum Sasini itu apa Kak? Belum tahu. Nah, mungkin aku akan jelasin. Sasini itu sebenarnya panjangan dari sama sini ngobrol ekonomi, di mana agenda ini dijalankan oleh kami dari BEM FEB UM, terutama dari Departemen BNP itu bakal minat dan pelararan, dan juga divisi penalaran gitu Kak sebenarnya Kak. Keren banget nih pastinya. Iya. Nah, mungkin aku pengen nanya nih, kita kan bakal ngobrol terkait dengan time management dan juga manajemen bisnis secara detail dan mendalam nih Kak. Nah, mungkin dari pertama dulu nih, Kakak bisa jelasin dulu nih dari jurusan apa dan juga sekarang semester berapa gitu Kak? Oke, halo teman-teman. Aku di sini Lailatus Sa'dia, bisa dipanggil Lailatus. Aku dari jurusan Manajemen Pemasaran atau Marketing Management di Fakultas Vokasi Angkatan tahun 2022. Oke, menarik banget nih Kak. Berarti sekarang kan Kakak udah mau benar-benar di penghujung dari kuliah ini ya berarti ya Kak. Oke, mungkin kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa nih Kak? Kesibukan aku akhir-akhir ini nggak banyak karena udah banyak yang di cut off, karena mau nggak mau semakin tua semester kita itu harus semakin fokus. Oleh karena itu kesibukan aku akhir-akhir ini ada di intern, magang, terus juga ada di bisnis dan juga organisasi. Organisasi ini udah di ujung-ujung juga mau lengser kayak gitu. Oh, tapi dari yang Kakak udah jelasin tadi kan cukup banyak banget, dan aku udah sempat baca juga di CV Kakak juga sempat jadi mawapres juga ya Kak, terus juga sering banget ikut lomba-lomba dan organisasi nggak cuma satu doang. Mungkin pertanyaan pertama, cara Kakak untuk mengatur waktu sedemikian rupa biar semuanya itu tetap terhandle itu gimana Kak? Oke, cara aku mengatur waktu itu ada dua teman-teman. Ada cara aku tipsnya, yang pertama itu skala priority atau priority scale. Jadi priority scale itu merupakan ukuran bagaimana kita untuk mengetahui mementingkan kegiatan dari yang terpenting sampai kegiatan yang kurang terpenting. Nah, kalau aku di sini as a mahasiswa biasanya aku itu mengskalakan yang pertama itu aku di sini tujuannya untuk kuliah. Aku ke Malang tujuannya buat kuliah ya teman-teman. Oleh karena itu skala prioritas aku yang pertama saat ini yaitu kuliah kayak gitu. Terus yang kedua, skala prioritas aku ada di bisnis teman-teman. Karena di bisnis ini aku bisa mendapatkan penghasilan sampingan. Nah, di penghasilan sampingan ini yang nantinya bisa lah gitu buat aku untuk berkiprah menjadi seorang perempuan yang berdaya. Karena di sini juga aku bisa membuka lapangan pekerjaan nih bagi teman-teman menjahit ya. Dan juga yang ketiga, skala prioritas aku ada di organisasi, karena kebetulan aku di organisasi itu menjadi seorang ketua umum juga, sebuah ketua umum di organisasi kewirausahaan salah satu di UM gitu. Oke,
mungkin pernah nggak sih kayak di suatu momen kakak terlalu fokus di satu hal aja, misalkan at the same time kakak itu bener-bener lagi fokus banget dan prioritas itu sama aja, dan pernah nggak sih salah satunya itu jadi paling fokus dan yang lainnya terabaikan gitu? Pernah banget. Ini ceritanya pada saat aku waktu semester 2 or semester 3, sorry I'm forget gitu. Jadi aku semester 2 atau semester 3 itu pernah membangun bisnis yang bernama Yula Staff. Yula Staff ini merupakan bisnis cemilan di mana kita menjual like seperti cemilan-cemilan pedas, basreng, sosreng dan lain sebagainya. Nah, di cemilan itu aku bangun bersama temanku, salah satu teman dekatku gitu. Dan itu hanya bertahan 3 sampai 4 bulan. Ada dua faktor eksternal internalnya, karena pada saat waktu itu aku belum bisa manage financial bisnis Yula Staff itu dengan baik. Terus kemudian yang kedua adalah partner bisnis aku itu ada miskom gitu. Jadi kita seharusnya adalah menulis perjanjian di atas kertas tentang pembagian saham, akan tapi tidak tertulis. Oleh karena itu sedikit miskom dengan partner bisnisku yang satu itu. Terus juga kemudian yang ketiga itu karena pada saat waktu itu maba banget kan ya, masih pertama kali berbisnis, belum tahu gimana cara buat konten plan yang baik, terus plan bisnis yang baik itu bagaimana sebelum launching dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu faktor mengapa bisnis Yula Staff ini bisa collab. Nah, untuk faktor eksternalnya itu dari diri aku sendiri. Waktu itu aku masih semester 2 atau 3, aku masih belum bisa manage waktu, dimana intinya di saat waktu itu aku lebih mementingkan untuk kuliah gitu. Oleh karena itu aku memilih untuk lebih memfokuskan kuliah dan merelakan atau meng-cut off bisnis Yula Staff ini tadi gitu. Nah, memang pada akhirnya nanti semua orang itu tidak akan ada yang balance, aku bilang. Karena apa? Karena semua orang nanti seharusnya bisa berfokus pada satu hal atau satu bidang. Nah, saat ini ada yang lagi fenomena yang sangat viral, ada namanya kutukan platypus. Betul. Nah, kutukan platypus ini biasanya terjadi sama anak-anak nih yang pada saat waktu kecil mereka itu sering banget juara 1, juara 2 dalam hal akademik atau non akademik. Dia itu sangat-sangat multi talent, banyak banget talentnya, nyanyi bisa, renang bisa, terus olahraga akademik ataupun non akademik, intinya mereka itu bisa. Akan tetapi ketika mereka itu sudah beranjak dewasa, mereka kesulitan untuk menentukan bidang yang ingin mereka tekuni, karena itu tadi mereka terlalu fokus ke banyak hal. Itu kutukan platypus. Oleh karena itu kita sebagai seseorang manusia yang mulai beranjak dewasa, kita harus bisa memutuskan untuk fokus terhadap satu hal, di mana dari satu hal itu yang akan membawa kita ke jenjang kesuksesan. Kita mau dikenal orang as apa nih, kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan dari aku lihat ya Kak, berarti kalau misalkan kebanyakan dari fenomena itu berarti orang-orang tuh diversifikasi, mereka membagi waktu mereka sebanyak mungkin dan mengeksplor terkait dengan apa yang mau mereka cari dan apapun itu. Tapi pada akhirnya dari situ mereka nggak bakal bisa fokus ke satu hal aja berarti ya Kak. Mungkin ada teknik khusus nggak sih Kak, bagaimana cara orang-orang ini, atau mungkin saran dan tips bagi orang-orang yang teknik secara khusus ya, apa mungkin secara toolsnya itu bagaimana yang benar-benar bisa ngurangin atau meminimalisir dari tadinya terlalu fokus ke satu hal aja gitu Kak. Nah, cara kita supaya fokus ke satu hal itu kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Passion kita ini ada di mana gitu. Kebetulan, contoh nih, aku kebetulan dari kecil aku sudah suka berbisnis sejak SMP. Jadi dulu SMP aku pernah punya bisnis yang namanya online shop dan juga es kepal Milo gitu dulu. Dan aku udah tahu nih dari bahwasanya dari kecil itu aku suka untuk sebuah kegiatan yang intinya menghasilkan uang gitu. Oleh karena itu pada saat waktu kuliah pun aku sudah tahu nih bahwasanya nanti ketika aku sudah menjadi orang dewasa aku mau menjadi entrepreneur kayak gitu. Nah, tinggal difokusin aja nih entrepreneurnya ini di bidang hal apa, kan banyak nih entrepreneur, ada di bidang properti, ada di bidang fashion, beauty dan lain sebagainya. Tinggal kita amati aja diri kita, atau kalau seumpama kalian masih kesulitan untuk mengamati diri kita, tanya ke teman kita, biasanya apa sih yang paling mencolok dari aku kayak gitu. Aku nih mau jadi entrepreneur, tapi apa sih biasanya yang paling mencolok dari aku? Contoh, kamu tuh
like anaknya itu suka mix and match bajunya itu nyentrik banget kayak gitu. Oh oke, I see, aku dari sini udah tahu nih aku mau masuk kemana, karena aku emang anaknya itu antusias banget di bidang fashion. Oleh karena itu aku memutuskan buat fokus ke entrepreneur di bidang fashion. Jadi kuncinya adalah passion kamu, dan juga aku rasa ketika kita menjalankan bisnis sesuai dengan minat passionnya kita, maka bisnis itu akan long term. Artinya akan berjalan lebih lama lagi daripada kita bisnis yang cuma tren-trenan aja kayak gitu. Oh, jadi dari kakak sendiri memang lebih baik difokuskan untuk di satu hal aja. Betul. Sesuai dengan passion berarti ya kan ya. Mungkin aku mau nanya, nggak on track sih sebenarnya, mungkin dari kuliah, organisasi dan bisnis yang udah benar-benar sibuk banget yang udah kakak lakuin, bagaimana cara kakak tetap bisa menjaga ibadah kakak ketika mungkin? Oke. Menurutku jauh dari Tuhan itu nggak enak. Aku udah pernah ada di fase-fase itu dan sangat-sangat berantakan sekali, sangat-sangat amburadul sekali, dan akhirnya aku mencoba mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu, menurut aku doa itu sangat penting, teman-teman. Ibadah itu sangat penting. Karena apa? Karena ibadah dan doa itu kan menyebutkan keinginan kita itu terus menerus dan konsisten. Dan ada satu stigma atau satu kata-kata itu yang menyebutkan bahwa pikiranmu itu adalah takdirmu. Ketika kita berdoa, maka kan akan diucapkan secara terus-menerus kan keinginan kita, dan otomatis pikiran kita akan mengikuti apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu doa itu sangat penting ya teman-teman. Ketika kita ingin mempunyai suatu target, mempunyai suatu cita-cita, ibadah itu sangat penting ya teman-teman. Dan aku itu menganggapnya bahwa dunia ini tuh hanya kacamata, dalam kacamataku ya, dunia ini hanya fana, permainan kayak gitu. Menurut aku kita di sini tuh singgah hanya sebentar, dan juga nggak lama. Dan tujuan kita di sini yang utama itu adalah untuk beribadah, teman-teman. Jadi tujuan kita seorang manusia ada di dunia ini adalah untuk beribadah. Dan pada akhirnya ibadah itu sangat-sangat banyak sekali ya dapat diartikan. Contoh nih, aku ada di podcast ini aja, aku niatnya untuk beribadah ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini aku membagikan ilmu-ilmuku gitu kepada teman-teman yang ada di sini kayak gitu. Terus juga aku kuliah di sini, aku menuntut ilmu untuk membanggakan orang tuaku supaya sukses. Aku berbisnis pun aku niatkan agar supaya aku bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu. Dan juga gak cuma dari segi materi aja, tapi juga dari segi religinya juga harus seimbang gitu ternyata. Mungkin aku pengen langsung aja nih bahas tentang perjalanan bisnis nih kayak. Kita masuk ke seksi bisnis aja nih ya kayak. Mungkin gimana sih kak awalnya kakak itu memulai atau merintis sebuah bisnis di mungkin usia muda berarti ya kak? Kalau boleh tahu dari kapan nih? Aku bisnis itu sejak tahun 2016, itu online shop dulu pertama. Oke, mungkin boleh ceritain nanti ya. Oke, jadi pada saat waktu 2016 itu aku punya bisnis online shop ya teman-teman, dimana aku memanfaatkan peluang banyak orang pada saat tahun 2016 itu masih belum tahu nih gimana cara mengaplikasikan Shopee gitu. Jadi aku buka online shop dimana dari gambar-gambar Shopee itu aku screenshotin, aku kirim aja di grup WhatsApp. Terus habis itu ketika ada yang beli, maka baru aku pesenin. Maka sistemnya open PO, nggak sampai rugi gitu. Jadi ketika ada yang beli, baru kita pesenin kayak gitu. Dan itu sangat-sangat lumayan sekali hasilnya. Itu kurang lebih bisa sampai ke beli HP ku yang pertama waktu itu. Sebanyak itu berarti ya kayak. Terus juga itu akhirnya collab karena aku harus boarding school pada tahun 2019. Dan aku mulai berbisnis lagi, itu Sangtiwul namanya. Sangtiwul itu merupakan makanan tradisional bersama teman-teman. Kebetulan aku co-founder ya, co-foundernya dari Sangtiwul. Itu bisnis popis dan iseng-iseng sebenarnya, tapi cuan banget dari situ. Itu karena kita ingin mengikutkan Sangtiwul ini dalam suatu lomba kayak gitu. Kita mau ikut lomba, tapi kita bingung nih, IG-nya itu mau pakai apa gitu. Akhirnya temenku itu salah satu namanya Hamzah, dia itu punya
ayah seorang pengusaha entrepreneur juga, di mana ayahnya itu punya banyak cemilan khas daerah kayak gitu yang diolah dengan tradisional. Dan akhirnya dia bilang, ayahku punya usaha nih, ini produknya bla bla bla, disebutin ada pempek pisang, pempek tempe, pempek singkong dan lain sebagainya. Terus aku lihat, oh ini ada yang paling potensial banget nih, ada yang paling oke banget nih, namanya tiwul pisang gitu. Karena kan ini biasanya tiwul dari singkong, kok ini tiwul dari pisang, ini itu unik banget gitu. Oleh karena itu waktu itu aku kayaknya ini aja deh yang kita jadiin lomba, bahan lomba. Akhirnya kita jadi bahan lomba dan alhamdulillah waktu itu terdanai 15 juta dari program pembinaan mahasiswa wirausaha teman-teman itu. Dan alhamdulillah itu masih berjalan sampai sekarang. Di tahun 2024 kemarin kita juga mendapatkan Pertamina Foundation. Jadi Pertamina Foundation itu merupakan agenda pendanaan juga dari Pertamina untuk bisnis-bisnis kecil yang harus ada impact sosialnya. Kita juga mendapatkan kurang lebih 15 juta dan sekarang ini lagi seleksi demo day Pertamina Foundation ke tahap yang sociopreneur. Sociopreneur itu artinya akan mendapatkan pendanaan yang lebih besar lagi gitu. Aku sebenarnya penasaran sih Kak, karena kan dari awal tuh Kakak SMP itu benar-benar udah mulai berarti kan. Apa sih jadi pertimbangan Kakak untuk memulai itu semua? Mungkin apakah mau bantu orang tua atau emang ya mau aja karena sesuai dengan yang udah Kakak jelasin, sesuai dengan passion Kakak gitu. Oke. Mungkin aku faktor-faktor mulai bisnis ya berarti. Faktor-faktor mulai bisnisnya yang pertama karena untuk penghasilan sampingan juga ya teman-teman. Karena kan di sini kita mahasiswa ya, mahasiswa minim sekali gitu keuangannya. Kalau seumpama kita harus bergantung ke orang tua terus juga nggak enak kan ya, karena kita harus mencoba untuk dewasa gitu. Nah dari situ akhirnya mau nggak mau harus mulai bisnis. Jujur aja aku mulai bisnis pun karena aku mau punya revenue lebih, mau punya income lebih, itu faktor yang pertama. Terus yang kedua, aku nggak mau ketergantungan sama orang tua karena nanti ada masanya kita itu harus bisa untuk membiayai diri kita sendiri dan juga gantian kita yang membahagiakan kedua orang tua kita. Itu yang aku benar-benar jadi semangat patokan dan juga fondasi selama ini. Terus yang ketiga, karena lingkungan aku kebetulan semuanya pengusaha, karena aku merupakan salah satu ketua umum di organisasi kewirausahaan, oleh karena itu jadi ke-trigger nih otaknya. Nah, oleh karena itu aku ketika di umur-umur segini udah malah merasa kayak ketinggal banget sama teman-temanku yang benar-benar bisnisnya udah mentereng banget, bisnisnya benar-benar udah bisa provide gitu, benar-benar jalan dan udah bisa. Oleh karena itu aku kayak, oh ayo ini waktunya jalan, nggak usah nunggu sempurna dulu plan bisnisnya, jalan aja dulu gitu, kita learning by doing. Itu sih alasannya. Sebenarnya aku tuh tertarik juga ya untuk memulai bisnis, tapi kadang dari diri aku, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan kayak aku tuh kadang ngerasa aduh gimana ya kalau misalkan nanti kata orang, terus gimana kalau misalkan gagal, gimana kalau misalkan jualan aku yang mungkin kesan bagi mereka tuh ih jualan apaan sih kayak gini-gini, mungkin karena kecil-kecilan itu jadi omongan orang. Nah kadang tuh dari diri aku ataupun teman-teman yang mungkin ngerasain juga itu terasa jadi minder sendiri gitu loh kan, jadi ya ibaratnya gengsi dan lain-lain. Terus juga mungkin terkait dengan modal, banyak banget orang-orang yang bingung terkait dengan modalnya dari mana, apalagi kalau misalkan teman-teman yang mikirnya oh aku mau jadi seorang pengusaha yang sukses banget tapi bingung bisnis dari mana, ya udah kerja aja lah gitu. Mungkin menurut Kakak pandangan terhadap orang-orang seperti itu seperti apa nih Kak? Oke. Pandangan aku buat orang-orang yang ketika mau mulai bisnis tapi masih minder dan juga masih mendengarkan omongan-omongan dari orang lain, kata aku, kamu harus menghilangkan gengsimu terlebih dahulu, kamu harus menghilangkan pride kamu terlebih dahulu, dan juga ego, kesombongan kamu terlebih dahulu. Itu kuncinya. Karena kalau seumpama kita itu mau berbisnis dan kita ingin menjadi sukses, kalau seumpama kita masih ada rasa pride, ego, gengsi di dalam diri kita, kita gak bakalan bisa sukses. Kehalang oleh rasa pride itu. Contohnya kayak gini, aku nih mulai berbisnis ya di umur 19 tahun. Dan ketika aku sudah mulai berbisnis, aku sudah bisa menghasilkan uang. Uang itu mungkin omset aku per bulan 50 juta, contohnya aja.
Ketika aku masih punya pride, ego, dan juga gengsi, maka uang itu akan disalurkan ke mungkin hal-hal yang tidak penting, seperti mungkin dibeliin HP aja, dibeliin mobil aja, dibeliin laptop aja, kayak gitu. Tapi kalau seumpama kita benar-benar real pebisnis, kita tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Kita akan melakukan hal yang bagaimana dengan omset tersebut bisa kita putar balikan untuk modal yang lebih besar lagi, gitu. Jadi pride, ego, kesombongan itu ketika kita mulai bisnis harus dibuang terlebih dahulu. Dengan apa caranya? Dengan ilmu stoikisme. Ya, aku belajar juga tuh Kak. Nah, ilmu stoikisme itu sangat penting banget, dimana kita diajarkan untuk bisa fokus pada apa yang kita kendalikan. Ya. Apa saja yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, itu yang bisa kita kendalikan. Sehingga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu biarkan, lepaskan saja. Kita hanya berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, berarti kalau misalnya aku tahu ya, stoikisme itu ada di buku filosofi teras. Berarti kakak cukup ngikuti juga filosofi teras, terus Aristoteles, Plato, dan juga teman-temannya. Berarti kakak cukup ngikuti juga ya Kak? Iya, aku cukup mengikuti, tapi fun fact teman-teman, aku itu nggak suka baca buku. Fun fact-nya, aku tuh nggak suka baca buku. Jadi aku mendapatkan ilmu-ilmu tersebut itu dari YouTube, teman-teman. Dari YouTube, youtuber-youtuber yang mereka itu mengulas tentang filosofi teras. Biasanya aku lihat summary-nya aja. Ada juga sih dramanya, bahwasannya ada juga sih historinya kenapa aku nggak suka baca buku sekarang. Padahal itu pada saat waktu kecil sampai waktu SMA aku itu benar-benar suka baca buku, teman-teman. Kenapa? Izin cerita ya. Silakan. Jadi pada saat waktu SMA di boarding school dulu, aku itu udah menempelkan satu cari kertas di mana aku mau berkuliah di manajemen bisnis. Terus aku tempel lah di cupboard aku, di almarinya aku, gitu. Terus habis itu setelah sampai ke kelas 12. Di kelas 12 itu udah di masa akhir-akhir kan ya. Di masa akhir alhamdulillah aku dapat ranking paralel waktu itu 3 besar di satu angkatan aku ya. Dan tapi ketika mengikuti SNMPTN dan juga SBMPTN, aku itu tertolak, teman-teman. Dan itu kayak membuat aku cukup trauma dengan buku, teman-teman. Cukup trauma dengan buku, dan akhirnya dari situ udah gak mau belajar lagi gitu loh. Tapi alhamdulillahnya Universitas Negeri Malang ini menerima aku lewat jalur mandiri prestasi ya teman-teman gitu kemarin. Dan aku pun berjanji pada diriku, universitas manapun yang akan menerima aku pasti akan aku banggakan dengan prestasi-prestasiku. Dan alhamdulillah aku bisa menepati janji-janji itu, teman-teman. Gitu kurang lebih. Kita sama-sama mandiri. Coba deh aku mandiri tadi itu. Apa lah ya, kita masih bisa berjuang berarti kan. Dan juga kok menarik banget sih sebenarnya. Mungkin dari teman-teman, kalau yang aku bisa kasih tahu ke teman-teman, mungkin dari teman-teman yang gengsi dan banyak banget dari teman-teman aku yang kalau misalkan mulai itu pengennya bisnis yang gede banget langsung gitu loh Kak. Dan pada kenyataannya nggak mungkin bisa seperti itu kan, mulai dari kecil-kecilan. Dan mungkin dari teman-teman juga yang emang mau bisnis kecil-kecilan pun nggak apa-apa berarti kan ya, mulai dulu aja seperti itu. Mungkin aku juga pengen nanya nih Kak, karena kan kalau misalkan kita buat bisnis itu kadang juga bingung nih Kak, mau sendiri atau mau bareng teman-teman. Nah, aku juga pernah lihat di TikTok ataupun di sosial media lainnya, kalau misalkan bisnis bareng teman itu kadang agak susah dan gak enakan, mungkin seperti yang Kak ceritain gitu. Bisnisku yang boleh bila staff. Nah, soalnya aku sempet lagi ngerasain juga kalau misalkan seperti itu cukup relevan juga dengan aku. Dan kakak sendiri bagaimana pandangan terhadap case yang seperti itu? Apakah memang bisnis itu bisa jalanin sendiri aja, atau emang bareng teman mungkin bisa, atau bareng seseorang yang mungkin emang satu visi tapi ya bukan seorang teman, bukan sebagai seorang teman gitu ke awalnya. Sekaryawan. Oke, I see. Oke teman-teman, jadi menurut aku memang sebuah bisnis itu harus ada yang namanya sistem.
namanya sistem, dan di situ kita bisa delegate atau delegasi. Supaya apa? Supaya bisnis kita itu lebih berkembang lagi, lebih bisa scale up. Kalau seumpama kita mempunyai partner yang baik. Karena apa? Karena menurut aku, ketika seorang owner dia itu ngerjain marketing sendiri, packing sendiri, nyari bahan baku sendiri, masarin sendiri, dia bisnis itu tidak akan scale up gitu. Jadi bisnis itu tidak akan bisa besar dalam waktu cukup yang signifikan. Oleh karena itu, ketika kamu sudah berada di fase start, kamu harus hire karyawan. Karena apa? Dengan hire karyawan itu bisnis kamu bisa scale up. Artinya kan karyawan ini dia punya spesifikasi skill beda-beda kayak gitu. Contoh nih, aku nge-hire social media specialist nih, supaya bisnis aku sosial medianya bisa kepegang kayak gitu, bisa terurus dengan baik, sehingga aku bisa ngurus yang lainnya, strategi bisnis yang lainnya kayak gitu. Jadi penting banget menurut aku untuk delegate ketika kita sudah mau scale up bisnis. Tapi kalau seumpama kalian masih belum bisa untuk nge-hire karyawan, it's okay sendirian kayak gitu. Oke, kan kalau misalnya dari orang-orang tuh kebanyakan ngomong kalau misalnya bisnis tuh ya boleh dari sendiri dulu aja, lakuin semuanya, apapun itu ya coba aja. Tapi aku tuh kepikiran kalau misalkan kita mulai bisnis itu dengan banyak co-founder gitu. Misalkan teman-teman pasti kan dari teman-teman, misalkan teman-teman sebaya kita kan pasti pengen jadi foundernya masing-masing. Tapi karena belum bisa, jadi kita jadi co-founder barengan. Namun kakak sendiri ada nggak sih patokan khusus minimal orang untuk jadi co-founder? Karena kan kalau misalnya kebanyakan kepala juga nggak baik, tapi kalau misalkan sendiri pun bingung pak, saran-sarannya dan masukan dari siapa gitu. Mungkin dari kakak pernah mengalami bisnis itu enaknya untuk berapa orang dan sama berapa orang gitu kan? Oke, ini salah satu case aku juga di Sangtiwul teman-teman. Jadi di Sangtiwul ini itu kita punya 5 co-founder kebetulan gitu. Jadi 5 pendiri. Ada aku, Syaban, Yulin, Hamzah, dan juga Farah gitu. Nah di sini dulu itu juga sempet ada cekcok juga. Karena apa? Karena ketika kita sudah mendapatkan pendanaan tapi real bisnisnya itu nggak jalan kayak gitu. Akhirnya aku sendiri pun pernah langsung protes nih ke foundernya langsung, si Hamzah dulu. Kenapa nggak dijalanin nih bisnisnya gitu? Ayo dijalin aja, beli booth kayak apa, terus benar-benar real bisnisnya tiap hari jalan, nggak cuma hari Minggu aja buat dikerap dia aja, supaya kita juga ada pemasukan kayak gitu. Akan tapi mungkin dari kitanya pada saat waktu itu udah mau semester tua ke atas ya, oleh karena itu tidak bisa mengimbangi. Oleh karena itu Sangtiwul bener-bener hanya jualan di hari Minggu akhirnya. Dan menurutku intinya dalam sebuah bisnis itu tidak apa-apa banyak co-founder, itu nggak apa-apa. Tapi pastikan co-founder ini tuh bisa, co-founder ini tuh mereka itu berdampak juga gitu, berkegiatan juga, apa sih, aktif juga gitu. Nah aktif juga gitu. Jangan sampai ada banyak co-founder tapi yang aktif cuma 2. Nah ini kan juga jadi masalah kayak gitu. Pastikan dia aktif. Kalau seumpama dia gak aktif, ya udah cut off aja mending dari aku. Oke, berarti dari kakak sendiri, kalau misalnya aku simpulin, berarti kakak lebih suka kerja sama tim, tetapi dengan tim yang benar-benar ya tim utopia lah, tim impian yang benar-benar bisa saling melengkapi dan lain-lain. Baru setelah dari itu, setelah mulai bisnis dan emang pengen scale up dan lain-lain, baru kita delegasi orang-orang yang mungkin punya kemampuan khusus dan spesifik gitu ya. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih, kakak pernah dengar ini nggak kak? Pewaris atau perintis? Pernah dengar kan ya? Mungkin kita lagi viral juga viral ya, banget anak kecil. Itu bener banget. Aku sebenarnya penasaran dari kakak sendiri itu di golongan yang mana? Terus menurut pandangan kakak sendiri, apakah salah menjadi seorang pewaris atau bagaimana menurut pandangan kakak? Oke, sangat menarik sekali ya topik yang ini teman-teman, karena ini juga lagi viral ya, sebuah anak kecil ya di sebuah aplikasi e-commerce gitu atau marketplace bernama Ryu Kitano ya. Ini bahwasanya ayahnya itu seorang CEO
founder hebat sekali dan anaknya mungkin memberikan motivasi seorang perintis padahal dari kecil udah hidup enak kayak gitu. Nah, posisi aku saat ini nih teman-teman, sebenarnya orang tua aku itu kalau dibilang kaya-kaya banget enggak teman-teman. Jujur aku lahir di keluarga sederhana berkecukupan, akan tetapi segala fasilitas alhamdulillah masih diusahakan oleh kedua orang tua aku. Betul. Dan aku pun dari kecil masih diajari untuk hidup mandiri teman-teman. Segala hal yang mau aku dapatkan, barang-barang kayak HP dan lain sebagainya, aku harus bekerja keras terlebih dahulu teman-teman. Aku harus menabung terlebih dahulu, baru aku bisa untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Gitu teman-teman. Pun pada saat ini aku juga mewarisi beberapa bisnis orang tua teman-teman. Ada namanya asal kos dan juga kontrakan, juga ada yang namanya barbershop, Victoria Barbershop. Jadi aku manage di marketingnya teman-teman untuk menjalankan Instagram dan juga salesnya dua bisnis tersebut. Dan selama ini pemasukan utama aku itu sebenarnya yang paling banyak dari kos gitu. Kos itu nggak semuanya ya, nggak semua uang fee kos masuk ke aku gitu, nggak, hanya 25% aja. Jadi ketika aku berhasil mengclosingkan customer nih, ada yang kos di tempatku lewat dari aku, lewat Instagram ataupun lewat Facebook gitu yang udah aku buat, itu ayahku ngasih 25% fee-nya. Contoh dia harganya 400.000 gitu, berarti 100.000-nya masuk ke aku, dan itu masuknya tuh sampai selama dia ngekos ada di situ gitu dong. Itu akan masuknya ke aku. Oleh karena itu dari situ aku mulai ngumpulin uangnya dan juga benar-benar buka bisnis aku sendiri gitu, bisnis yang memang sejalan dengan passion aku, yaitu Laisha & Co ini tadi. Laisha & Co itu bisnis fashionnya teman-teman, fashion plus office look, dimana kita itu benar-benar ya Laisha & Co ini dia. Jadi Laisha & Co itu keunikannya dia ada di baju-baju yang office look banget seperti yang aku pakai saat ini. Ini salah satunya produk dari Laisha & Co. Dan ini keunggulannya ketika perempuan memakai baju ini diharapkan dia bisa percaya diri teman-teman, karena di sini backgroundnya as a independent woman gitu. Dan juga ini ternyata dijahit oleh teman disabilitas teman-teman. Iya, ini dijahit oleh teman-teman disabilitas dan juga teman-teman tuli gitu teman-teman. Berarti benar-benar memanfaatkan semua yang, kalau misalkan sama seperti statement aku tadi di awal, semua orang apapun itu berarti bisa melakukan berkarya dan apapun itu mengeksplor semuanya berarti ya kak. Betul. Berarti kalau misalnya yang aku tadi simpulin lagi dari kakak sudah bilang, berarti nggak ada salahnya untuk menjadi pewaris asalkan memang bisa memanage dengan baik dan nggak memberikan statement yang ibaratnya dari seorang perintis itu tersinggung lah bagaimanapun gitu, seperti itu ya kayak. That's right. Jadi pewaris pun gak gampang, perintis pun gak gampang. Pewaris ketika mereka itu mau meneruskan usaha orang tua mereka harus bisa untuk berbicara, berelasi gitu, harus bisa menginovasikan lagi produk-produk kedua orang tuanya gitu. Sedangkan perintis pun gak gampang ya teman-teman, dimana mereka benar-benar nyari modal sendiri, semuanya sendiri, marketing sendiri, hingga bisnis mereka scale up ke hal yang lebih besar lagi, itu pun gak gampang teman-teman kayak gitu. Jadi semuanya, dua-duanya aku rasa sama-sama berat antara pewaris dan juga perintis. Oke kak, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih kak. Oke. Aku juga sebenarnya penasaran nih kak. Kan dari kakak tadi udah ngejelasin kalau misalkan kita mau scale up itu harus ada anggota lah ibaratnya. Nah, pernah nggak sih kak kakak belajar dari anggota yang malah kakak rekrut gitu kak? Pernah nggak kak? Kalau sebenarnya belajar dari mungkin karyawan yang aku rekrut di bisnis Laisha & Co ini nggak pernah, jujur Li. Justru di sini aku dapat pelajaran banyak sih. Pelajaran itu dalam hal mereka pada saat waktu Jadi pada saat waktu aku mau launching bisnis Laisha & Co, aku itu ada ngerekrut satu karyawan as a social media specialist gitu. As a social media specialist itu 2-3 bulan sebelum aku launching. Nah,
udah kita diskusikan panjang kali lebar tentang strategi apa aja yang mau kita terapin di sosial media, di e-commerce, marketplace, itu udah benar-benar matang banget. Tapi Hamin 2 atau Hamin 3 sebelum launching dia malah mengundurkan diri untuk bekerja di tempat lain, kayak gitu teman-teman. Nah, shock banget dong, Hamin 3, Hamin 2 launching nih. Nah, di situ cukup terpukul juga sih, gak terpukul ya, lumayan sedih juga karena kan ini momen-momen yang udah ditunggu-tunggu, hari buat launching pun nyarinya gak gampang kayak gitu. Oleh karena itu akhirnya harus diundur lagi hanya 1 minggu. Aku cari cepet karyawan baru, dan pada akhirnya dapatlah 1 karyawan, itu anak SMK kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang masih kerja sama aku anaknya. Dan dari sini aku belajar untuk tidak bergantung kepada seorang karyawan, untuk tidak bergantung kepada seorang karyawan. Justru kita harus belajar bagaimana kita untuk menciptakan karyawan yang bagus gitu dari leadershipnya kita. Terus kita ajarin mereka, walaupun masih SMK kan ya, masih jauh sekali gitu loh dengan apa yang kita mau atau apa yang kita targetkan, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa menciptakan karyawan yang bagus gitu dari diri kita sendiri. Kita ajarkan, kita learning mereka gitu, kita latih mereka gitu supaya kita gak tergantungan sama 1 orang itu. Tapi susah nggak sih Kak sebenarnya buat cari karyawan, mulai menjadi cari karyawannya sampai ngajarin karyawan itu susah nggak sih Kak sebenarnya? Gampang-gampang susah, tergantung dengan karakteristik orangnya. Nah, kebetulan yang aku dapat kali ini itu anaknya enak banget gitu. Anaknya itu disiplin banget, konsisten banget. Jadi otomatis ketika aku kasih job desk, dia langsung tak udah langsung dikerjain dan juga udah langsung beres gitu. Jadi tergantung dari anaknya, karakteristik anaknya. Oke, berarti memang soalnya aku pernah dengar gitu ya, cari karyawan yang benar-benar cocok tuh susah banget. Bahkan sampai orang-orang yang punya bisnis itu sering gonta-ganti karyawan, dan menurut aku, dari aku sendiri gak efisien banget gitu. Apalagi kita harus ngajarin ulang, ngajarin dari awal lagi, yang bahkan karyawan itu ya belum tentu ngerti juga kan, karyawan baru pun gitu. Mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, terkait dengan bisnis kakak yang udah ibaratnya lumayan cukup banyak ya. Gimana cara kita nemuin peluang di pasar baru yang sebenarnya udah banyak banget dilakuin sama teman-teman lainnya gitu Kak? Oke, cara kita menemukan peluang di pasar baru untuk bisnisnya kita lihat dulu value dari produknya kita itu apa, teman-teman. Kita cari keunikan produknya kita itu apa sih yang menjadi kebutuhan di pasar kayak gitu. Terus habis itu target konsumen. Contoh nih, aku buka bisnis Laisha nih, target konsumen kan pasti ini wanita-wanita yang sudah bekerja atau anak-anak kuliah yang dia itu ada di fase intern, yang mereka biasanya butuh baju-baju office look gitu. Seberapa banyak di Malang gitu, seberapa banyak. Nah, dari situ kita nanti juga bisa analisis, pakai analisis SWOT gitu, strength, weakness, opportunities, and threat. Itu sih menurutku dari aku untuk pertama kali ketika kita ingin membuka bisnis dan ingin tahu seberapa besar peluangnya kita. Berarti kalau kakak ini tipe orang yang terjun di pasar yang niche nggak sih Kak, yang ibaratnya benar spesifik dan jarang ada orang yang nekunin itu berarti ya Kak? Betul, aku memang cari celahnya di situ, di keunikan itu yang memang belum banyak pengusaha yang terjun di bidang yang aku nggak ada kepikiran buat juga bisnis yang memang semua orang udah ngelakuin gitu Kak, terus menjadi seorang yang sosok bintang di pasar yang udah bener banyak banget gitu. Ada kepikiran nggak Kak? Kebetulan karena aku ini emang anaknya itu membuka bisnis berdasarkan passion, jadi belum ada. Jadi benar-benar aku itu sukanya produk-produk yang unik-unik, dan aku pun selama ini ditempa dari lomba-lomba aku bagaimana untuk menciptakan bisnis yang ada value-nya, bukan yang udah familiar di pasaran kayak gitu. Karena menurut aku bisnis yang ada value-nya itu lebih menarik gitu. Oke, berarti
bahas tentang akademi nih kak. Kan kakak sering banget lomba terkait dengan bisnis plan dan lain-lain. Terus kakak juga, kalau misalnya kita lihat di bisnis plan itu berarti kan ide-ide semakin banyak dan semakin niche lagi tuh pasar berarti kan. Ada nggak sih kak ide bisnis mungkin dari ide bisnis kakak yang udah dibajuin di perlombaan dan lain-lain itu direalisasikan ke bisnis yang sebenarnya ini? Ada. Tadi Sanktiwur itu juga merupakan sebenarnya itu ide lomba bisnis ya teman-teman. Dan kita benar-benar realisasikan ke pasaran, dan hal itu karena kita lihat Sanktiwur ternyata masih cocok gitu loh kalau seumpama kita realisasikan. Kadang kan ada lomba bisnis plan itu idenya yang tidak bisa diterapkan karena saking unik banget gitu loh idenya, sehingga tidak bisa, produknya aja nggak bisa dibuat karena emang keunikan banget idenya gitu. Nah, kadang-kadang pasar itu pun mereka tidak semuanya menerima ide tersebut gitu. Karena apa? Karena biasanya kan orang-orang itu sukanya itu biasanya nggak mau nyoba produk yang aneh-aneh, produk-produk yang itu aja. Kalau semua mereka udah kenal sama satu produk, maka yang akan mereka beli produk-produk itu aja, kayak gitu. Nah, sama halnya dengan Sanktiwur ini, ternyata masih ketika kita coba terjun di pasaran, ternyata masih banyak yang mau nih gitu sama produk Sanktiwur ini, masih banyak yang tertarik karena kan memang rasanya Sanktiwur ini, makanan di Sanktiwur ini itu mereka masih dicocokkan dengan lidah masyarakat saat ini gitu. Oleh karena itu masih aman lah, dan alhamdulillah masih sustain untuk bisnisnya hingga saat ini. Ini aku nanya nih kak, tadi kan terkait dengan bisnis plan dan lain-lain. Dari kakak sendiri mungkin ada tips gitu buat teman-teman yang emang pengen terjun di, khususnya dari aku sendiri kan, beneran pengen banget buat ikut bisnis plan, tapi masih ragu dan aku bingung apakah ide tersebut bisa benar-benar terjun atau diaplikasikan ke pasar. Karena kalau misalnya aku lihat bisnis plan itu idenya benar-benar luas banget dan sebanyak itu, tapi direalisasikannya cukup susah gitu. Kalau mungkin ada tips nggak biar dari ide dari bisnis plan ini bisa benar-benar realisasi seperti kakak sekarang? Oke. Kalau seumpama udah ide bisnis plan kan biasanya proposalnya udah dibuat tuh ya, udah lengkap segmennya, latar belakangnya, target konsumennya, analisis SWOT dan lain sebagainya, biasanya udah lengkap. Yang perlu kamu lakuin adalah lakuin aja, jalanin aja gitu. Gak usah mikir terlalu panjang untuk kalau aku launching ini nanti ada yang mau beli gak ya gitu. Kalau seumpama kita berpikirnya itu terlalu overthinking ke sana, nggak bakalan jalan-jalan kita. Salah satu solusinya jalanin aja dulu, kita learning by doing, kayak gitu. Menarik banget, berarti semua yang udah teman-teman yang mungkin di sini juga banyak ikut bisnis plan itu pengen realisasi dia cobain dulu aja, mau gimana pun hasilnya ya udah nanti aja gitu kan ya. Karena kan memang plannya udah tersusun rapi pastinya, dalam proposal itu udah lengkap banget kayak gitu loh, nggak perlu kita analisis lagi, ya udah jalanin aja dari situ. Mungkin pertanyaan terakhir di seksi bisnis ini ya. Aku penasaran, ada nggak sih cara bisnis kakak selain dari Laisa & Co yang mungkin relevan dengan tren-tren yang sekarang, yang mungkin di luar dari Laisa & Co ini ya kak? Mungkin ada nggak sih pikiran kakak selain daripada itu? Ada tentunya. Jadi itu aku mau membuat sebuah produk ya teman-teman. Produknya ini itu beda dari yang lain. Di sini aku padahal dari jurusan marketing management, tapi aku mau masuk ke jurusan perteknikan nih teman-teman. Jadi aku tuh punya ide yang namanya teknik mesin pengubah sampah plastik menjadi bensin kayak gitu. Dan itu memang udah ada, tapi nggak semua sampah plastik sih bisa diubah jadi bensin gitu. Jadi ada beberapa sampah plastik aja yang bisa diubah jadi bensin, dan aku itu mau untuk merealisasikan mesin tersebut. Memang udah bisa, tapi selama ini mesinnya tuh besar banget kayak gitu. Dan aku maunya agar setiap rumah itu punya mesin tersebut gitu. Jadi bisa disebut praktis lah untuk produk kayak ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi udah pernah coba kecil-kecilan sebelum coba ke mesin yang besar itu? Nah, untuk saat ini masih mesin yang besar aja kayak gitu. Berarti masih belum sama sekali untuk mencoba itu berarti ya? Belum coba yang dalam bentuk kecil. Tapi di luar negeri udah ada sistem seperti itu berarti kak? Sudah, tapi tetap sama. Bentuk mesinnya masih besar. Oh, sama masih besar. Oke deh. Oke, mungkin karena kita udah habis juga di waktu seksi manajemen bisnis ini, aku mungkin menanya terkait dengan pengalaman, terus motivasi dan juga
titik berat nih kak. Oke. Mungkin aku mau nanya dulu nih, dari yang udah kakak pelajarin di jurusan kakak, itu kan banyak masalah ya. Nah, relevan nggak sih kan dengan bisnis yang udah kakak lakukan sekarang? Apakah perlu maksudnya apakah mata kuliahnya itu benar-benar bisa direalisasikan ke bisnis kakak sekarang? Oke, jawabannya sangat relevan sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena menurut aku kuliah itu membantu cara kita untuk berpikir terstruktur sebelum kita langsung terjun ke dunia kerja teman-teman. Dan kuliah itu juga menjadikan kita tahu dasar-dasar ilmu-ilmu yang harus kita miliki sebelum kita terjun ke dunia kerja. Contohnya ini aja, aku kan kuliah di marketing management nih ya. Nah, ketika aku mau mulai sebuah bisnis, dasar-dasar dari ilmu marketing management ini yang aku pakai sebelum aku mulai bisnis. Aku biasanya buat analisis SWOT, aku buat target konsumennya ini apa aja, terus strategi konten media sosialnya bagaimana. Nah itu aku dapatnya dari kuliah. Dan pada saat waktu magang aku pun diajarin kayak nge-ads, jadi sales langsung, dan itu pun aku praktekkan dalam bisnisku. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Tapi yang paling penting teman-teman, bahwasannya kuliah itu membantu cara kita agar bisa berpikir terstruktur gitu. Jadi nggak langsung loncat gitu kan. Biasanya banyak nih ya teman-teman yang biasanya kalau masih awam banget nih ya langsung loncat bikin bisnis aja gitu. Nah kita menganalisis resiko, meminimalisir resiko terjadinya ketidakselarasan gitu dalam milestone. Oke, menarik banget. Mungkin aku tertarik dengan perjuangan bisnis kakak nih kak. Kan kakak udah banyak banget di bisnis udah kakak lakuin. Terus apa sih kira-kira dari banyak kesuksesan yang sekarang itu kegagalan apa aja sih yang pernah kakak rasakan? Oke, kegagalan sangat banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari keringat air mata itu banyak yang tidak terlihat sebelum seorang Lailatus bisa duduk di sini dan berbicara seperti ini. Itu banyak banget, mulai dari dulu mungkin pada saat waktu di organisasi, waktu maba sering mungkin public speakingnya belum lancar sehingga tidak terlalu diperdulikan seperti itu. Kemudian sebelum menang berkali-kali lomba, dulu pernah gagal berpuluh-puluh kali lomba teman-teman. Dulu sebelum bisa membuat bisnis Laisha & Co ini juga pernah gagal juga, punya beberapa bisnis yang gagal dan rugi puluhan juta ya waktu itu. Sehingga menurut aku saat ini sangat-sangat luar biasa sekali ya bisa berada di sini. Dan emang Generon May 20s with experience and experiment as much as possible. Menjalani usia 20 tahunan dengan banyak berkegiatan itu nggak ada ruginya teman-teman. Karena apa? Karena ini merupakan privilege bagi kita yang akan membawa kesuksesan kita di masa depan nanti. Kecuali apalagi kita ini masih muda gitu ya, masa muda itu tidak akan terulang 2 kali gitu. Jadi manfaatkan masa-masa muda kalian itu dengan banyak berkegiatan positif. Kalau ada yang harus dikorbankan dari masa muda itu apa? Jam tidur kalian. Gitu. Mungkin cukup emosional juga sih kak sebenarnya pertanyaan ini. Mungkin aku nanya lagi nih kak, dari kegagalan tersebut pernah nggak sih kayak di titik terendah kakak, dan apa sih yang menjadi titik balik kakak dan menjadi kakak yang sekarang? Oke, titik terendahku ada pada saat waktu semester 6 lalu, di mana aku memang membuat bisnis juga nih sama salah satu partnerku gitu, dan hal itu rugi cukup banyak, 15 jutaan ya. Karena pada saat waktu itu ada miskomunikasi dengan salah satu partnerku, dan juga dia itu salah satu orang yang aku percaya banget kayak gitu loh. Tapi akhirnya tidak bisa diselamatkan lagi. Oleh karena itu menjadi titik yang cukup terendah bagi aku, padahal dia yang orang yang aku percaya gitu. Tapi kurang lebih responsibility-nya tidak ada gitu. Dan itu menjadi titik terendah aku. Ketika aku berada di titik terendah yang harus aku lakukan, ataupun ketika teman-teman ini lagi di fase titik terendah, yaitu menerima diri kita apa adanya terlebih dahulu. Kita harus bisa ikhlas terlebih dahulu,
kita harus bisa berlapang dada terlebih dahulu, menerima keadaan kita, menenangkan diri, baru kita mulai sedikit demi sedikit menyusun strategi bagaimana cara untuk bangkit. Seperti itu. Oke, kamu benar-benar inspirasi banget sih kalau buat aku dan juga teman-teman semuanya juga. Dan menurutku udah benar-benar bermakna banget semua dari obrolannya, dan mungkin bisa bermanfaat juga bagi teman-teman. Karena ya udah cukup juga. Mungkin dari kakak sendiri mau ngasih closing statement mungkin kita buat teman-teman yang emang lagi ngerintis dan juga lagi ragu-ragu untuk mulai bisnis ataupun mulai organisasi dan juga lomba-lombaan gitu. Oke, mungkin ini closing statement dari aku, teman-teman. Nggak perlu kalian dengerin omongan orang lain, kalian cukup fokus kepada apa yang kalian bisa kendalikan ya teman-teman. Dan juga pesan dari aku, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan jika tidak ingin mimpi-mimpimu yang tertunda. Saya Latu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Latu sudah hadir di podcast asing ini. Semoga semua yang udah kita obrolin bermanfaat juga buat kita maupun teman-teman yang nonton dan semuanya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Dava. Terima kasih banyak Kak Latu. Oke, itu. Dadah. See you guys.